Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari honorer non-database BKN. Jadi pada tanggal 6 November 2025 kemarin, para honorer non-database BKN ini telah melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI. Para honorer non-database ini meminta agar mereka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena kabarnya mereka belum terakomodir ya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena berbagai macam hal dan berbagai macam masalah. Sehingga harapannya dengan audiensi tersebut Komisi 2 DPR RI bisa mengakomodir gitu ya. Setidaknya bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya ada banyak honorer terutama non-database BKN yang belum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kabarnya Komisi 2 DPR RI juga akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pan-RB di tanggal 22 sampai 24 November 2025 besok. Dan semoga dengan adanya rapat dengar pendapat tersebut bisa menjawab ya aspirasi atau tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman honorer non-database BKN ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan aliansi honorer non-database BKN ya, yang melakukan audiensi ke DPR RI karena merasa tidak adil gitu ya dalam rekrutmen P3K paruh waktu. Kita coba lihat ya, tidak adilnya seperti apa. Diberitakan oleh tintahijau.com, judulnya Aliansi Honorer Non-Database Audiensi ke DPR RI, Desak Keadilan dalam Rekrutmen P3K Paruh Waktu. Kita coba bacakan ya. Aliansi Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS Indonesia melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses rekrutmen P3K paruh waktu. Pertemuan berlangsung pada 6 November 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan dukungannya terhadap perjuangan honorer non-database yang merasa tertinggal dalam mekanisme rekrutmen. DPR RI, kata Zulfikar, akan meminta penjelasan resmi Kemenpan-RB terkait sistem rekrutmen P3K paruh waktu, termasuk surat edaran tanggal 8 Agustus 2025 yang dinilai menjadi penyebab ketimpangan pengangkatan. DPR akan segera mengkonfirmasi SE tersebut dan memastikan tidak ada lagi honorer yang terabaikan, ujar Zulfikar. Ia menyampaikan agenda rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan-RB akan digelar 22-24 November. Namun, permohonan aliansi untuk mengikuti RDP belum dapat dikabulkan karena pertemuan tersebut fokus pada pembahasan anggaran 2026. Aliansi desak pengakuan status dan pengangkatan yang adil. Ketua Umum DPP Aliansi Honorer Non-Database Abdullah Sa'banah berharap DPR RI benar-benar memperjuangkan nasib honorer yang telah bekerja 2 tahun berturut-turut namun tidak masuk dalam skema P3K paruh waktu. Ia menyebut kebijakan Kemenpan-RB telah memunculkan diskriminasi karena honorer non-database tidak mendapat ruang dalam regulasi pengangkatan. Kami terjebak dalam proses seleksi CPNS 2024, TMS P3K atau CPNS, hingga tidak mendaftar karena tidak ada formasi. Kami hanya meminta kejelasan status hukum dan pengakuan yang pasti, tegas Abdullah kepada awak media Jumat 14 November 2025. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan data honorer secara transparan agar tidak ada lagi tenaga honorer yang terlewat akibat persoalan administrasi. Setelah diangkat, honorer harus mendapatkan hak yang sama seperti ASN lainnya.
gaji, tunjangan, dan jaminan sosial yang layak. Kami berharap audiensi ini membawa harapan baru bagi seluruh honorer non-database, jelasnya. Abdullah juga membuka kemungkinan aksi damai jilid 2 di Jakarta dengan massa lebih besar. Aksi adalah jalan terakhir, namun kami siap turun kembali dengan ribuan honorer jika regulasi tidak kunjung jelas. DPR diharapkan rumuskan regulasi komprehensif. Ketua Korlapnas Aliansi, Aris Gunanza, meminta DPR RI merumuskan legislasi yang berpihak pada honorer, termasuk kepastian status, mekanisme pengangkatan, dan perlindungan hak-hak tenaga honorer. Ia juga mendorong DPR melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan penataan honorer agar tidak terjadi praktek diskriminasi atau penyimpangan. Anggaran untuk pengangkatan honorer sebagai ASN harus memadai agar tidak membebani APBD, ujarnya. Aziz berharap DPR RI segera menemukan solusi jangka panjang untuk masalah honorer agar masalah serupa tidak berulang di masa depan. Ia memastikan aksi damai jilid 2 akan dilakukan dengan tertib. Kami akan tetap fokus pada solusi. Aksi ini diharapkan mendorong pemerintah dan DPR lebih serius menyelesaikan persoalan honorer, terutama honorer non-database, tegas Aziz. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan aliansi honorer non-database PKN yang ternyata belum masuk dalam skema P3K paruh waktu yang telah melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI ya. Dan kabarnya Komisi 2 juga akan mengakomodir tuntutan-tuntutan atau aspirasi dari para honorer tersebut. Dan di tanggal 22 sampai 24 November kabarnya akan dilakukan rapat dengar pendapat ya dengan Kementerian Pan-RB. Dan semoga segera ada solusi bagi para honorer non-database PKN yang belum terakomodir diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.